Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Siti Mutahara dalam Learning Jurnal Mingguan yang ke-7 ini. Saya Siti Mutahara akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan. Kajian etika dan hukum dalam jurnalisme, data serta jurnalisme investigasi, analisis perbedaan dan tantangannya. Yang pertama, pengertian jurnalisme dan data jurnalisme investigasi. Jurnalisme adalah data, praktik jurnalistik yang memanfaatkan data, angka, data terstruktur, dokumen digital, teks besar, dan sebagainya sebagai sumber utama untuk menghasilkan laporan yang menjelaskan pola, tren, anomali, atau bukti yang mendukung narasi. Karena karya jurnalisme, data biasanya melibatkan pengumpulan, pembersihan, analisis kuantitatif, verifikasi silang, dan visualisasi data untuk menyampaikan temuan secara jelas kepada pembaca. Data sebagai sumber utama, bukan hanya pernyataan narasumber. Data dipakai untuk menguji klaim dan menemukan hal yang tidak jelas dari pemantauan biasa. Yang kedua, proses teknis meliputi ekstraksi atau scraping, atau sering disebut dengan download, pembersihan, penggabungan, analisis statistik sederhana, lanjutan, dan visualisasi. Yang ketiga, verifikasi dan transparansi. Penyajian data serta sumber atau metode analisis, metodologi agar pembaca, peneliti lain dapat mereplikasikan atau memeriksa klaim. Yang keempat, interdisipliner, memerlukan kemampuan jurnalistik tradisional, keterampilan data, Predicate, SQL, Python, R, visualisasi. Adapun ciri atau karakteristik dari jurnalisme investigasi, yang pertama itu pendekatan panjang dan berulang, bukan sekedar laporan satu kali, bisa melibatkan penggalian jejak, dokumen, dan wawancara berlapis. Yang kedua, bukti kuat. Klaim harus didukung bukti dokumenter, data, atau kesaksian terverifikasi. Bisa dengan bukti kertas, rekaman, atau dokumen resmi untuk menjadikan saksi. Yang ketiga, tujuan publik. Fokus pada praktik yang merugikan publik, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi, kejahatan terorganisir. Yang keempat, etika dan keselamatan, pertimbangan keselamatan sumber, anonimisasi, mitigasi risiko hukum. Selanjutnya, landasan dan prinsip hukum jurnalisme, data, dan investigasi. Yang pertama, landasan konstitusional, hak atas informasi dan kebebasan berekspresi. Dasar paling fundamental adalah konstitusi, Undang-Undang 1945, pasal-pasal hasil amandemen khususnya pasal 28E, kebebasan berpendapat, dan pasal 28F, hak memperoleh informasi dan penyampaian informasi, menjamin hak warga untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Yang kedua, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Kerangka khusus untuk pers. Undang-Undang Pers mengatur tentang kebebasan pers, fungsi pers, hak dan kewajiban pers, serta pembentukan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang mengatur standar perusahaan pers dan menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, peraturan dan pedoman Dewan Pers, standar teknis etika dan media cyber. Dewan Pers mengeluarkan pedoman yang sangat relevan untuk jurnalisme digital atau data misi. Yang keempat, hukum informasi elektronik.
UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 2008 dan perubahan Undang-Undang Nomor 19 2016. Undang-Undang ITE mengatur menggunakan informasi atau dokumen elektronik dan memuat pasal-pasal yang sering dipakai dalam perkara yang melibatkan konten daring, termasuk ketentuan sosial, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi. Yang kelima, perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, aturan baru penting untuk jurnalisme data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang disahkan pada 2022 menjadi payung utama untuk semua kegiatan pemrosesan data pribadi di Indonesia. Selanjutnya, ketentuan KUHP, pencemaran nama baik atau fitnah. Resiko pidana terhadap pernyataan yang tidak terbukti. Pasal-pasal KUHP tentang pencemaran nama baik seperti pasal nomor 310 sampai 311 masih berlaku dan sering menjadi dasar ketentuan pidana terhadap pelapor atau media ketika pemberitaan dianggap merendahkan kehormatan seseorang. Selain itu, aktivitas daring juga bisa dikarenakan ketentuan serupa lewat Undang-Undang ITE, pasal terkait pencemaran nama baik. Yang ketujuh, norma etika jurnalistik dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain aturan formal, kode etik jurnalistik atau sering disebut KEJ dan pedoman redaksional internal atau standar perusahaan pers menjadi sangat menentukan praktik jurnalisme, investigasi, dan data. Yang kedelapan, tantangan dan area abu-abu hukum ringkas. Batasan pengecualian PDP untuk jurnalisme. Undang-Undang PDP memberikan perlindungan terhadap data pribadi, tetapi pengecualian untuk kepentingan jurnalistik atau kemerdekaan pers perlu menetapkan aturan pelaksanaan atau PPP atau Pers dan interpretasi yudisial lebih lanjut sampai aturan terlaksana lengkap ada. Praktik jurnalisme data harus proaktif mitigasi risiko. Selanjutnya, pidana pencemaran. Undang-Undang ITE, ancaman kriminalisasi masih nyata. Banyak kasus penggunaan Undang-Undang ITE terhadap wartawan. Perlu kehati-hatian bahasa dan bukti. Selanjutnya, pengamanan data set dan kebocoran atau sering disebut dengan doxing. Jurnalis yang memproses data sensitif harus mengamankan penyimpanan akses dan kebijakan retensi agar tidak melanggar PDP atau menempatkan narasumber dalam bahaya. Selanjutnya, praktik terbaik. Checklist operasional untuk jurnalisme data dan investigasi. Adapun langkah praktis yang dapat mengurangi risiko hukum sekaligus menjadi integritas jurnalistik. Yang pertama itu verifikasi dokumen semua langkah sumber data, metode pembersihan data, formula analisis atau hasil verifikasi silang. Yang selanjutnya, lakukan data minimization atau nomination. Jangan publikasikan data pribadi yang tidak relevan, hapus atau masuk identitas saat tidak perlu. Pertimbangkan legal review untuk laporan yang menuduh penyinggung individu atau korporasi, risiko KUHP dan UU ITE. Simpan opini hukum tertulis jika memungkinkan. Selanjutnya, perlindungan sumber. Jangan ungkap identitas sumber tanpa izin. Siapkan prosedur untuk permintaan perlindungan sumber. Kode etik dan praktik jurnalistik investigatif. Selanjutnya, transparansi metodologi. Terangkan bagaimana data dikumpulkan, batas dataset, dan asumsi analisis agar pembaca bisa menilai kredibilitas atau prinsip jurnalisme data. Selanjutnya, kebijakan retensi dan keamanan data eksplisit, akses terbatas, dan SOP penghapusan data setelah tujuan terpenuhi selaras UU PDP. Selanjutnya, siapkan rencana respon hukum korporat, prosedur koreksi hak jawab, permintaan penghapusan, dan penanganan aduan ke Dewan Pers.
Selanjutnya, sumber hukum versus praktik catatan akhir dan rekomendasi untuk jurnalistik akademis atau mahasiswa. Selanjutnya, perbedaan penerapan etika dan hukum antara jurnalisme data dengan jurnalisme investigasi. Dalam perkembangan dunia media yang semakin digital, praktik jurnalisme mengalami transformasi yang sangat signifikan baik dari sisi metode peneliputan maupun perkembangan etika dan hukum yang menyertainya. Dua bentuk jurnalisme yang sangat menonjol dalam era ini adalah jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Keduanya sama-sama berupaya mengungkapkan kebenaran dan penyajian informasi yang akurat bagi publik, namun memiliki pendekatan sumber informasi serta tanggung jawab yang profesional yang berbeda. Mungkin cukup sekian dari saya, kembali lagi ke studio.